Industri 4.0 kita dikagetkan dengan istilah algoritma. Bapak Ibu tahu siapa algoritma itu nama yang sesungguhnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala. Amma ba'du, qad qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin rahimakumullah, malam ini kita akan menuju salah satu jalan besar menuju takwa, yaitu 30 hari terakhir. 30 hari terakhir ini adalah merupakan itkun minan nar. Itkun itu adalah takwa. Jadi itkun minan nar ini adalah kita terselamatkan dari api neraka. Jadi itkun minan nar ini satu akar kata dengan taqwa. Nah, takwa ini oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 225 kali. Di dalam 86 surat, ya. Dan kata takwa ini paling banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, sebagaimana salah satunya adalah tadi di dalam muqaddimah yang saya bacakan tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat memberikan satu tekanan dari indikasi penyebutan yang berjumlah 225 kali ini. Kemudian takwa ini oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman meraih takwa ini diberikan predikat oleh Allah Subhanahu wa taala akramakum, orang yang paling mulia indallahi di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa, di dalam surat Al-Hujurat. Karena orang yang bertakwa ini adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu hadiah, yaitu jannah. Jadi di dalam Al-Qur'an ini kalau Allah menyebut takwa, ini banyak yang diakhiri dengan jannatin na'im, jannati wa uyun, gitu ya. Kemudian apa? Ketika Allah bercerita tentang infrastruktur surga dan fasilitasnya, itu pasti di belakangnya disebut uiddat lil muttaqin, dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa ini dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, maka di dunia Allah menjanjikan banyak solusi. Jadi orang yang bertakwa ini di dunia ini apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa itu di dunia, ya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap kesulitannya itu pasti dikasih jalan keluar. Yang kedua adalah wa yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rezekinya dari arah yang tidak diduga-duga.
Kemudian dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah menjaminnya segala urusannya diberikan kemudahan. Jadi di dunia ini hakikatnya Allah menjamin ya itu sejahtera, dan di akhirat Allah menjamin masuk surga. Dan inilah doa-doa yang selalu kita ucapkan setiap hari, yaitu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fid dunya hasanah, di dunia sejahtera, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat masuk surga. Nah, inilah sesungguhnya maqasidus syariah. Pertanyaan sederhananya adalah, lalu bagaimana jalan untuk meraih takwa itu? Jadi Allah Subhanahu wa taala, kita semua sebenarnya sudah tahu, kita hanya mengupgrade dan mengupdate lagi tentang paham kita tentang takwa ini. Jadi takwa, sekali lagi, ini di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini merupakan satu petunjuk cara meraih takwa, tetapi sifatnya sangat generik. Bagaimana supaya takwa ini, Al-Quran ini bisa dibumikan? Maka Allah menurunkan role model atau best practice, praktek terbaik di dalam Al-Quran, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kana khuluquhu Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan. Jadi mulai perkataannya, perbuatannya, dan diamnya, ini adalah Al-Quran. Dan Al-Quran juga menyebutkan bahwa gabungan antara Al-Quran dan bagaimana Al-Quran diterjemahkan di dalam kehidupan Rasulullah SAW agar kita semua mudah mencontohnya, ini disebut dengan syariah. Nah, kata syariah itu di dalam Al-Quran disebut sebanyak 5 kali. Saya akan sebut 2 saja. Bismillahirrahmanirrahim, di dalam surat Al-Jasiyah ayat 18. Tsumma ja'alnaka, kemudian kami jadikan kepada engkau Muhammad, ala syariatin, di atas syariah, minal amri, dari urusan ad-din al-Islam, ya, fattabi'ha, maka ikutilah syariat itu. Nah, syariat itu ada 2. Nah, ini 2 jalan besar dan yang jalan lebar menuju takwa. Nah, jadi jalan yang pertama adalah syariat itu mencakup aturan ataupun tuntunan bagaimana kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan ibadah mahdhah ataupun hablun minallah. Nah, ibadah mahdhah ini adalah ibadah ritual di mana caranya, waktunya, ya, mekanismenya semua sudah detail diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diberikan ruang untuk improvisasi. Ini adalah ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah ini paling tidak ada 8 ya. Ini ibadah yang menyebutkan tentang bagaimana kaifiahnya thaharah, kaifiahnya salat, kaifahnya zakat, puasa, haji, sholat mayit, ya, umroh, dan lain-lain. Maka dari itu di sini ada satu kaidah usul fikih, al aslu fil ibadati haramun. Jadi hukum dasar ibadah itu adalah haram, illa fi nassin, kecuali jelas-jelas Allah memberikan perintah atau jelas-jelas ada dalilnya.
Tidak ada inovasi. Contoh, kita misalkan di dalam sebuah perjalanan kita mau sholat, sebelum sholat kita berwudu dan disitulah kita terjadi masul khufain, mengusap sepatu, 2 sepatu. Secara syariat yang diusap itu adalah pada saat kita berwudu, itu adalah punggung daripada sepatu, bukan telapak kaki ya, yang ada di sepatu. Logika kita, kalau kita masul khufain, itu mestinya yang diusap adalah telapak kakinya. Kenapa? Telapak kakinya adalah yang digunakan untuk menginjak-injak, termasuk bisa jadi menginjak telek. Tapi di sini Allah memerintahkan melalui Rasulullah masul khufain itu adalah dari atas kaki. Nah, inilah yang disebut dengan ibadah mahdhah, ibadah yang waktunya, caranya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu jalan besar juga bagaimana kita menuju takwa, di mana ada sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya. Yang kedua adalah jalannya adalah muamalah. Muamalah itu suatu ibadah di mana kita diberikan ruang untuk melakukan inovasi. Ya. Maka dari itu di sini kaidah fikih mengatakan al aslu fil muamalati al ibahah illa ayyakuna dalilun ala tahrimihi. Jadi hukum dasar yang mengatur hubungan manusia satu dengan yang lain itu semuanya diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada yang dilarang. Nah, yang dilarang inilah yang harus kita ketahui. Jadi selain yang dilarang itu adalah boleh. Nah, muamalah ini kalau bicara perbandingan ya, rasio, kalau kita pelajari di dalam Al-Quran bagaimana Allah menyebut porsi antara ibadah mahdhah dengan ibadah muamalah, ini kebanyakan banyak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah muamalah. Contoh, kata al-mal atau kata al-amwal yang berarti aset manajemen atau harta, itu oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebanyak 86 kali. Jadi al-mal al-amwal itu apa? Muamalah. Tapi begitu Allah menyebut as-sholawat, as-sujud dan lain-lain, as-sholawat itu adalah sholat, sujud itu adalah sujud. As-sholawat itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 5 kali. As-sujud ya, di dalam Al-Quran disebut oleh Allah sebanyak 34 kali, sejumlah rakaat yaitu 17 rakaat itu sama dengan 34 kali sujud ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ini memvisualisasikan orang-orang yang sudah meninggal ya, itu di surat Al-Munafikun ayat akhir-akhir itu biasanya imam sering baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqu wa akum minas sholihin. Laula akhartani, seandainya ya Allah engkau tunda kematianku itu, laula akhartani ila ajalin qarib, sesaat saja, fa as-saddaqu, maka pasti aku akan bersedekah. Bukan fa asalla atau fa asallu, bukan bersolat, melakukan solat. Bukan fa asumu, bukan aku akan solat. Jadi orang-orang yang meninggal itu pasti mereka kecewa. Kenapa? Pada saat di dunianya itu mereka amalnya kurang, dan pada saat dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang miniatur akhirat, maka dia langsung melihat, oh, di antara
penyebab atau jalan besar atau jalan lebar menuju takwa, menuju jannah itu ternyata sedekah, bukan sholat. Artinya sedekah ini adalah ibadah muamalah. Nah, kemudian kalau kita tidak mampu melaksanakan ibadah mahdhah, misalkan puasa, wa in kuntum mardo au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor. Nah, yang kedua ini wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, dan bagi orang yang tidak mampu beribadah puasa, ya, yang tidak mampu itu fafidyatun, harus membayar fidyah. Fidyah itu ibadah apa, Pak? Muamalah, hubungan manusia yang satu dengan yang lain. Dan masih banyak lagi, hadirin rahimakumullah. Jadi pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ternyata dua jalan menuju takwa, yang satu adalah ibadah mahdhah dan yang satu ibadah ghairu mahdhah atau ibadah muamalah. Itu ternyata muamalah itu Allah memberikan satu reward ataupun ganjaran yang lebih besar dan jalannya lebih lebar. Kenapa? Karena itu tadi, seperti di dalam muamalah itu kata aset manajemen di dalam Al-Quran itu adalah disebut oleh Allah sebanyak 86 kali. Aset manajemen itu adalah terkait dengan masalah harta kekayaan kita, cara memperolehnya, terus barang yang kita peroleh, ya, itu halal atau haram segala macam, ya, dan seterusnya. Jadi pada intinya adalah ibadah muamalah itu adalah ibadah yang menyebabkan orang lain itu suka, merdeka, tertolong, terbantu, dan seterusnya. Itu adalah prinsip ibadah muamalah. Jadi hadirin rahimakumullah, saya kalau membaca buku teringat masa kejayaan Islam, ya. Masa kejayaan Islam itu di abad tahun 750 sampai 1400. Kalau kita lihat intelektual muslim, ya, pada saat itu mereka sangat gigih sekali bagaimana menerjemahkan Al-Quran di bidang sains dan teknologi. Kenapa? Karena implikasi atau dampaknya terhadap kemaslahatan manusia itu sangat besar. Artinya apa? Jariyahnya, ya, jariyahnya, amal jariyahnya itu bakalan besar. Kita sebut satu ulama, misalkan Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi itu adalah orang ahli matematik. Di tahun 2019 itu kita di dunia industri 4.0 kita dikagetkan dengan istilah algoritma. Bapak Ibu tahu siapa algoritma itu, nama yang sesungguhnya? Algoritma itu adalah algoritmus. Algoritmus itu adalah nama lain dari Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ini adalah yang menciptakan, orang yang pertama kali menciptakan angka 0, di mana di dalam angka 0 ini banyak digunakan di dalam modeling IT, dalam menyusun artificial intelligence, dalam menyusun kecerdasan buatan, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ini bermedsos, WA, kemudian Tokopedia segala macam, ini adalah jasanya, amal jariyahnya Imam Al-Khawarizmi atau populer dengan algoritmus atau algoritma. Intinya kalau kita melihat seorang Al-Khawarizmi, ya, dan ulama-ulama dulu itu di bawah 10 tahun mereka sudah hafal Al-Quran, Pak. Di bawah 10 tahun mereka sudah hafal Al-Quran. Jadi sebelum mereka masuk di dunia filsafat yang liberal, otaknya diformat dulu dengan Al-Quran 30 juz, sehingga tidak mudah tergoyahkan ketika berhadapan dengan orang-orang sekularis, ya. Seperti Al-Farabi, ya. Al-Farabi itu di dalam bukunya dia bilang, kita bisa cek di googling,
saya ini membaca buku De Anime Aristoteles itu sebanyak berapa? 40 kali. Karena terinspirasi di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat muamalah ya, yang memberikan tantangan kita bagaimana menerjemahkan Al-Quran itu di bidang sains dan teknologi. Nah, mungkin waktunya tidak lama ya, saya jadi tidak bisa bicara lebih detail tentang ini. Tapi pada intinya yang ingin saya katakan adalah bahwa kalau kita melihat bagaimana amal soleh orang-orang zaman dahulu yang sekarang ini kita semua secara tidak sadar menikmatinya ya, ini adalah amal jariah yang sangat luar biasa. Sekarang kita bilang berapa orang rumah tangganya yang terselamatkan oleh Tokopedia. Bapak Ibu sekalian, di tahun 2020 itu banyak mal-mal yang gulung tikar. Kenapa? Karena diserbu oleh mak-mak berdaster. Mereka melapakkan barang-barangnya. Jadi berapa mereka si Tokopedia itu bisa kasih makan kepada orang-orang, bisa memberikan satu pakaian, bisa membiayai belajar orang, termasuk Gojek ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan tercengang kalau kita pernah dengar apa yang disebut dengan Silicon Valley. Silicon Valley Pak, Silicon Valley itu adalah satu lingkungan ya untuk membangun perusahaan-perusahaan teknologi besar yang berbasis algoritma, yang berbasis algoritma atau algoritmus atau al-khawarizmi. Jadi Bapak Ibu sekalian, Apple itu diciptakan oleh Steve Jobs ya. Saat ini kekayaannya berapa Bapak Ibu sekalian? Itu setara 43.000 triliun. Kemudian ada Microsoft, dia punya uang sekarang yang setara dengan 28.000 triliun rupiah. Yang karyanya itu adalah kita semua menikmati. Di setiap rumah itu kita memiliki aplikasi-aplikasi Microsoft. Dan gara-gara Microsoft ini kita efisiensi seperti perhitungan Excel ya, kemudian aplikasi PowerPoint dan seterusnya. Ini sangat luar biasa. Ini adalah amal jariah, ini adalah ibadah muamalah yang secara serius itu ditemukan oleh intelektual muslim kita seperti Al-Khawarizmi. Hadirin rahimakumullah, saya tidak berpanjang. Jadi pada intinya ternyata jalan lebar dan luas menuju takwa itu adalah sangat luas, yaitu berada di muamalah. Maka dari itu halakoh untuk memakmurkan masjid harusnya atau idealnya itu digeser dari fikih-fikih ibadah ya. Fikih ibadah itu dari dulu sampai sekarang itu ya itu aja. Bicara masalah toharoh, bicara masalah bersuci, maksud saya bicara masalah istinja, ya itu saja. Bukan kita meremehkan gitu, tetapi kita hidup ini amalnya itu harus lebih produktif. Berproduktif itu adalah lebih besar. Jadi kalau seandainya sekarang ini ada umat Islam yang mengejar ya, besaran industri halal di Indonesia ini setara dengan 3.271 triliun, itu adalah bagian dari takwa tadi. Karena itu kita kalau melihat ada diskusi tentang khilafiyah, ya, ini sangat sayang sekali. Jadi itu saja Bapak Ibu sekalian, saya rasa. Jadi kesimpulannya adalah bahwa jalan besar menuju takwa ini sangat luar biasa dan kita harus fokuskan kembali kepada ibadah-ibadah muamalah yang tingkat rewardnya di hadapan Allah ini adalah sangat besar dan produktivitas amal solehnya ini juga lebih bermanfaat bagi orang-orang banyak. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.